Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur ini mengajarkan bagi bangsa Israel tentang kebesaran Allah yang harus diingat selalu, turun-temurun dari generasi ke generasi, bahwa Allah Israel adalah Allah yang berdaulat, penuh kasih, merancang yang terbaik, memilih bangsa Israel, memelihara dan menyertai sepanjang kehidupan mereka. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkannya, saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita. Roh Kudus menjamah kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh kami kagum
melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan luar biasa Kau terlalu nyata Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata, Yesus Engkau sangat baik, terlalu baik. Terima kasih Tuhan bagimu, terima kasih Yesus Tuhan. Kau Allah yang mulia. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Ya, Hosana bagi Yesus. Hosana bagi Engkau di tempat baik. Segala kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan hanya milik-Mu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan, urapi kami. Ajar kami mengerti akan kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan kami renungkan. Dan kami percayai sebagai sebuah kebenaran
kami lakukan dengan iman kami. Maka semua janji-janji yang kau berikan kepada kami akan kau genapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca Mazmur 105 saudara. Ada sekian banyak ayat, yaitu 45 ayat. Namun kita akan ambil beberapa ayat saja untuk mewakili seluruh pasal ini. Saya membaca dari versi Alkitab yang sudah diperbarui, yaitu terjemahan baru versi yang kedua saudara. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Demikian firman Tuhan, Mazmur 105. Perjanjian Lama halaman sekitar 649. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan hukuman-hukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya kepada Abraham dan sumpah kepadanya kepada Ishak. Diadakan hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara, apa yang kita baca ini dari Mazmur 105, ini memberikan sebuah pelajaran untuk bangsa Israel dari generasi ke generasi. Dan Mazmur ini saudara, diucapkan atau dilantunkan, dimazmurkan ketika ada pertemuan-pertemuan ibadah raya. Ada perayaan-perayaan yang kudus, baik secara korporat ya, maupun secara keluarga demi keluarga. Apa itu? Tentang pemujaan kepada Allah Israel karena perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu itu perlu diungkapkan kepada generasi ke generasi. Supaya mereka tahu bahwa umat pilihan memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Supaya generasi ke generasi tahu dan sadar bahwa nenek moyang mereka adalah nenek moyang yang dipilih Tuhan yang besar itu. Disertai, diurapi, dipimpin, diberikan tanah leluhur, tanah milik pusaka yaitu tanah Kanaan. Supaya bangsa ini menempati tempat yang disediakan Allah sendiri. Itulah sebabnya mengapa pemazmur perlu menguraikan hal ini. Nah, apa pentingnya buat kita saudara? Mengapa kita pelajari Mazmur ini? Bukankah kita juga memiliki Allah yang luar biasa dalam diri Yesus Kristus? Sejak 2000 tahun yang lalu, dia lahir ke dunia. Dia memberikan pelayanan yang luar biasa. Mujizat demi mujizat dilakukan. Orang buta melihat, timpang berjalan, mati bangkit, sakit disembuhkan. Kekurangan diberikan kelimpahan. Itu perbuatan Allah dalam diri Yesus Kristus di masa lalu. Harus kita ketahui, harus kita ceritakan, dan saudara tahu, perbuatan Allah yang dahulu itu bisa juga dilakukan di masa-masa sekarang ini. Allah sama,
Tuhan yang disembah Israel adalah Tuhan yang sama dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, termasuk kita sekarang ini percaya kepada Allah yang sama seperti yang dipercayai oleh bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang turun ke dunia. Walaupun sayang, banyak di antara bangsa Israel yang belum terima Yesus. Mereka masih menantikan juru selamat yang lain. Padahal Yesus Kristus sudah turun ke dunia. Nah, pelajaran buat kita adalah mari bersama dengan Tuhan Yesus kita akan menikmati apa yang pernah dialami oleh nenek moyang kami. Dengan demikian berkatnya selalu mengalir buat kita semuanya. Itu saudara. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini saudara, dari pasal 105 ini, sebenarnya begini. Allah yang disembah oleh Israel dan sekarang yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu adalah yang setia, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Sekali dia berjanji pasti digenapi. Kepada Abraham berjanji, digenapi. Kepada Ishak berjanji, digenapi. Kepada Yakub yang nanti namanya diubah jadi Israel, berjanji pun digenapi. Bahkan kepada keturunan Yakub yaitu Yusuf, digenapi juga. Mengapa demikian? Karena Allah adalah Allah yang setia. Manusia sulit untuk setia. Manusia sulit untuk menepati janjinya. Tetapi Allah ini tidak pernah lalai atau tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau kita ingat di Bilangan pasal 23 saudara, khususnya ayat 19 bilang begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau Allah berbicara dan tidak menepatinya. Itu Bilangan 23 ayat 19. Sejak dari perjanjian lama di dalam Pentatuk atau 5 Taurat Musa, Allah sudah menampakkan diri kepada bangsa Israel dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang setia. Sampai kita Bilangan menyatakan, dia yang berfirman pasti akan menggenapinya. Dia yang berbicara pasti akan melakukannya. Sebab dia bukan manusia. Jadi pelajaran pertama kita adalah percaya kepada Allah itu sungguh-sungguh sebuah kebenaran. Karena hanya dialah Allah yang setia. Dia yang selalu menepati janjinya untuk saudara dan saya. Ini, Mazmur ini menekankan kesetiaan Allah terhadap apa yang dijanjikan kepada bangsa pilihan. Kepada nenek moyang Israel. Diucapkan, ya, kembali diceritakan dalam Mazmur ini. Supaya generasi berikutnya tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang setia. Ini pentingnya kita mengenal Allah lewat Mazmur 105. Nah, Mazmur ini juga memanggil Israel. Untuk apa saudara? Untuk menyembah, memuji, menaati, dan mencari Tuhan. Dari ayat 1 sampai 4, itu sebuah ajakan. Sebuah perintah. Hai orang Israel, bersyukurlah kepada Allah yang besar itu. Mari menyembah, mari memuji, mari menaati setiap perintahnya. Mari mencari Tuhan, karena hanya dialah yang dapat diandalkan. Sebab secara ajaib, Tuhan ini telah menuntun nenek moyang kita gitu. Memelihara bangsa kita sebagai bangsa yang kudus yang mematuhi hukum-hukumnya dengan benar. Pemazmur bermaksud untuk membangkitkan rasa syukur di dalam umat atas pemeliharaan Tuhan. Pemazmur betul-betul mengingatkan bangsanya untuk tidak melupakan karya-karya Allah, untuk tidak mengesampingkan belas kasihan Tuhan, untuk selalu percaya kepada kekuatan Allah yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir. Masuk ke tanah perjanjian. Bahkan memberi tanah perjanjian kepada mereka itu tanah Kanaan. Yang penuh dengan susu dan madu. Bukankah ini juga yang kita
lakukan saudara. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah berikan kelegaan, yang terikat sudah dilepaskan, yang mengalami buntu jalan Tuhan bukakan jalan. Itu dari generasi ke generasi. Maka wajib bagi kita untuk selalu menyembah, memuji, menaati, dan mencari Tuhan senantiasa. Ini pelajaran yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Maka di ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara lihat, mencari Tuhan dan kekuatannya dengan cara memandang wajahnya, itu merupakan sebuah kesukaan bagi umat Allah. Kalau saudara beribadah di GBI PRJ Group CK7, saudara akan diajak, difasilitasi untuk apa? Mencari Tuhan dan kekuatannya. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Setia dan taat kepada firman-Nya. Doa fajar diadakan. Menara doa diselenggarakan. GBA dan Bible Study semuanya ditampilkan. Supaya apa sih? Supaya kita mengenal Allah kita. Kita mempelajari bagaimana di masa-masa lalu, sejak dunia dijadikan sampai pembelian Abraham, penunjukan Ishak sebagai penerus Abraham, memastikan bahwa Israel yaitu Yakub akan mendapatkan tanah perjanjian. Semua digenapi. Semua digenapi. Dengan kita membaca, dengan kita mempelajari, seperti saat ini dalam Bible Study online CK7 ini, kita mengerti Allah tidak pernah berubah setia kepada umat perjanjiannya, saudara dan saya. Itulah sebabnya mari terus bertekun untuk mencari Tuhan. Bertekun untuk mendapatkan kekuatannya. Bertekun untuk menikmati hadiratnya. Dan memandang wajahnya. Maka seluruh kekuatan Allah, seluruh kuasa yang ada pada dia akan diberikan kepada anak-anaknya. Untuk apa? Untuk menjalani hari-hari kita di depan kita ini, saudara. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di ayat 15, saudara, ada satu kalimat yang mungkin sering kita dengar ya. Ayat 15 bilang gini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini apa sih maksudnya? Konteks ayat ini adalah begini, orang-orang yang diurapi Tuhan, pada konteks ini ya, itu adalah Abraham, bapa leluhur Israel. Ishak itu anaknya Abraham. Ya. Ini anak perjanjian yang memiliki hak kesulungan untuk mendapatkan warisan iman dari Abraham. Ini orang yang diurapi Tuhan. Yang ketiga, anak dari Ishak adalah Yakub. Ya, Yakub. Ini dia yang mendapatkan hak kesulungan yang diterima dari Ishak. Setelah Abraham memberikan kepada Ishak, diberikan kepada Yakub hak kesulungan itu. Walaupun sebenarnya Yakub punya kakak namanya Esau. Tetapi jalur berkat hak kesulungan turun ke Yakub. Ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan pada konteks ini. Nah nanti Yakub diubah namanya dari Israel. Si penipu, orang yang licik itu, yang nipu sana sini itu, karakternya diubah total oleh Tuhan. Untuk menjadi apa? Kekasih Allah, pangerannya Allah. Israel itu adalah pangeran Allah. Nah nanti turun kepada keturunan Yusuf. Kalau kita baca berikutnya itu. Ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ini orang-orang yang betul-betul dipilih Tuhan. Orang Israel ketika membaca Mazmur 105 ini, mereka diingatkan kita punya leluhur yang luar biasa. Kita punya nenek moyang yang luar biasa. Mereka percaya kepada Allah yang memilih mereka. Mereka tidak lalai terhadap perjanjiannya. Ya, mereka pernah melakukan kesalahan, keteledoran, menyimpang jalan dari kebenaran. Tetapi mereka kembali. Seperti Abraham kembali kepada jalurnya Allah.
Ishak juga kembali kepada jalurnya Allah. Yakub apalagi kembali kepada jalurnya Allah. Karena mereka disebut orang-orang yang diurapi. Artinya yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Ini menunjuk kepada bangsa pilihan yang memiliki nenek moyang yang dipilih Tuhan. Ditujukan kepada generasi ke generasi termasuk bangsa-bangsa lain. Kalian jangan main-main dengan bangsa Israel. Itu kalau kepada bangsa-bangsa lain. Tapi kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka berkata, jangan main-main dengan nenek moyangmu. Makanya 3 patriark Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub ini menjadi orang-orang yang betul-betul dihormati, disayangi, disegani oleh bangsa Israel. Bahkan pemazmur, jangan mengusik mereka. Jangan meragukan iman mereka. Jangan meremehkan perjalanan hidup mereka. Dan bagi kita, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 105 ini? Yang pertama, Allah bisa saja memulai dengan sesuatu yang kecil. Tadi ya, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai dengan Yusuf. Wah, itu jumlahnya cuma sedikit. Tapi mereka diberkati, beranak pinak, berkeriap. Sehingga apa? Bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Ya walaupun kalau mereka salah dihukum. Mereka menyimpang akan dididik Tuhan. Disabet Tuhan. Ya kan? Dikembalikan kepada jalurnya yang benar. Tetapi mereka lah bangsa pilihan dari yang sederhana, dari yang kecil. Pemilihan Abraham dari satu pribadi. Satu pribadi. Nanti beranak pinak. Dijanjikan lewat keturunan Abraham akan berkeriapan bangsa pilihan Allah. Maka dikatakan, hai Abraham, kalau engkau bisa menghitung bintang di langit, engkau bisa menghitung keturunanmu. Kalau engkau bisa menghitung pasir di tepi pantai itu, kamu bisa menghitung keturunanmu. Artinya apa? Lewat satu pribadi ini, lewat hal yang kecil, sederhana ini, Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar terjadi. Ini harus diketahui oleh Israel dari generasi ke generasi. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita ini ya sederhana, tetapi Tuhan pakai kita untuk menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Itu yang pertama. Tuhan bisa memakai hal-hal yang kecil untuk meloleh sesuatu yang besar. Yang kedua, Allah memakai penderitaan para hamba-hambanya yang diurapi tadi sebagai sarana mereka menjadi besar untuk menggenapi rencananya. Coba saudara pelajari, dan pernah kita pelajari. Apakah patriark Israel itu tidak mengalami penderitaan? Ketika dia dijanjikan Tuhan mendapatkan tanah Kanaan, tanah penuh dan susu dan madu, apakah mereka langsung mendapatkannya? Tidak. Penderitaan, aniaya, ya, musuh-musuh yang menyerang, teriknya padang gurun, bahayanya gurun pasir dari Mesir ke tanah Kanaan itu semuanya menimpa mereka dan menempa mereka supaya mereka menjadi umat pilihan yang besar untuk menggenapi rencana Tuhan. Abraham harus meninggalkan tanah leluhurnya, baik Ur-Kasdim maupun Haran, untuk keluar dari struktur Haran dunia itu, menuju tanah yang belum tahu dia tuju kemana. Dia taat. Ishak harus meninggalkan ya, tanah leluhurnya untuk apa? Menabur di tempat yang kering. Masuk ke wilayah musuh Israel yaitu Filistin. Dia harus bercocok tanam di situ. Masa kelaparan terjadi. Toh Ishak diberkati. Kenapa? Karena memiliki Allah yang berjanji. Belum lagi Yakub, saudara. Harus terpisah dari keluarganya. Terpisah dari Ishak. Ya. Dan mamanya dikasihi. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Dikejar-kejar sama abangnya. Ya. Siapa yang mengejar Yakub? Esau. Menuntut hak kesulungan dipulihkan kembali. Dikembalikan kepada Esau. Lari, saudara. Dimusuh pengen dibunuh Esau. Tapi Allah yang mendamaikan. Ini penderitaan. Ini kesulitan. Ini kesusahan hidup.
diizinkan Tuhan terjadi bagi patriark Israel. Belum lagi Yusuf, waduh, kalau kita ngomong tentang Yusuf ya saudara, anak Israel ini, anaknya Yakub ini, wow, tipologi Yesus ada dalam diri Yusuf. Dilahirkan sebagai bangsa Israel, dikasih bapaknya, diberikan jubah maha indah, dibenci kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, ya, difitnah sana sini, masuk penjara, tetapi akhirnya dikeluarkan dan dimuliakan. Tipologi Yesus, Yusuf itu. Penderitaan demi penderitaan. Bahkan Yesus sendiri mengalami hal yang sama, penderitaan demi penderitaan. Jadi kalau Tuhan memakai bangsa Israel, memakai saudara dan saya, mempergunakan kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan lewat penderitaan demi penderitaan. Tujuannya adalah supaya kita diberkati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Mazmur 105 ini disampaikan? Allah memakai kejahatan orang-orang fasik untuk mendorong umatnya menggenapi rencananya. Sebagai contoh nih saudara. Ketika Israel telah menjadi banyak di Mesir. Dan seolah-olah mereka nggak pengen keluar dari Mesir. Ya, tangkap kata-kata saya ini. Israel sudah beranak pinak di Mesir. Dan seolah-olah mereka itu nggak pengen keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Allah membuat hati Fir'aun keji, saudara. Untuk apa? Memperbudak bangsa Israel. Menindas Israel. Jadi kalau kita sedikit mau belajar ya. Ketika Fir'aun keji. Fir'aun menindas dengan luar biasa pada bangsa Israel. Karena sebenarnya Israel sudah mulai menikmati Mesir sebenarnya. Tetapi karena penindasan. Karena tangan Fir'aun yang jahat itu. Yang dipakai Tuhan untuk apa? Memecut bangsa Israel. Supaya mereka sadar diri. Kamu umat pilihan. Kamu ada di tempat perbudakan. Harusnya kamu keluar di tempat ini. Nah kadang Israel gak sadar akan hal itu. Makanya Allah memakai kejahatan orang untuk memperingatkan bangsa Israel. Umat pilihannya. Supaya mereka teriak kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Dan itu terjadi bukan? Begitu Fir'aun memperberat hukuman, memperberat tugas rodi bagi bangsa Israel. Mereka teriak-teriak, Tuhan keluarkan kami, Tuhan tolong kami. Saya kalau membaca pada frase itu saudara, saya kadang melihat Tuhan itu dahsyat luar biasa. Israel sudah mulai nyaman jadi budak di Mesir, 400 tahun saudara. Israel sudah mulai menikmati perbudakan di Mesir, diperbanyak komunitasnya, dan mereka tidak teriak, maka Tuhan pakai kejahatan Fir'aun supaya bangsa Israel teriak kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang jahat kepada kita, gosipin, ngomongin, merugikan kita, kadang kita itu kesel banget sama dia. Ingat saudara, kadang biasanya nih Tuhan pakai mereka supaya apa? Supaya kita ingat hanya Tuhanlah penolong kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita dari masalah kita. Allah menggunakan orang jahat untuk mengingatkan kita. Tetapi, ini hebatnya Tuhan. Allah memakai berbagai macam mukjizat. Supaya anak-anaknya mendapatkan anugerah. Dan supaya yang jahat itu melepaskan mereka. Allah harus menurunkan 10 tulah. Itu keajaiban bagi Israel dan bencana bagi Mesir. Yang kayak begini nih harus diingat oleh bangsa Israel. Yang seperti ini nih harus diajarkan, diceritakan. Ini Tuhan kita, ini Allah kita. Ini pentingnya kita belajar firman itu seperti itu. Dan saya yakin dan percaya. Begitu kita suka baca firman, kita mengerti sekarang. Wow, Allah memakai kejahatan manusia yang lain itu untuk ditimpakan kepada kita. Supaya kita sadar, bergantung pada Tuhan. Dan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan mukjizat buat kita semuanya.
Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Fir'aun dihajar Tuhan karena melampaui batas-batas kemanusiaan. Israel dilepaskan. Itu sejarah yang luar biasa yang diceritakan. Untuk apa, saudara? Generasi-generasi supaya mendapatkan anugerah dan berkat keselamatan dari Tuhan. Dan itulah juga yang Tuhan lakukan buat kita pada masa-masa sekarang ini. Allah memakai berbagai cara untuk melindungi anak-anaknya. Allah memakai berbagai jalan untuk memelihara umatnya. Karena ia ingat akan perjanjian dengan Abraham. Tujuan Allah adalah supaya umatnya mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Mereka terpelihara sempurna, masuk tanah perjanjian, menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bukankah itu indah? Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan di masa-masa lalu. Maka jadi sebagai orang yang berbahagia. Dan itulah Mazmur 105. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa. Kalau Engkau memberikan sebuah pelajaran buat kami semuanya. Mengingat masa-masa lampau Tuhan menolong kami, menolong pendahulu kami, menolong orang-orang yang sudah lebih dahulu daripada kami. Itu artinya bahwa Tuhan itu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kalau Tuhan menyayangi bangsa Israel pada zaman Musa, Tuhan yang sama juga menyayangi pada zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, bahkan sampai dengan zaman Yesus Kristus. Sampai dengan kami, generasi sekarang ini. Tuhan yang sama yang kami sembah. Seperti yang disembah oleh para rasul-rasul itu. Yang melayani dengan sepenuh hati. Tuhan yang sama yang menolong kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Kami tahu sekarang mujizat-Mu selalu ada bersama-sama kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.